Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberkati Tuhan dengan kesehatan, kesegaran tubuh dan jiwa kita. Sehingga di pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau sembah Dia. Saya berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu, Saudara dapat bersaat teduh sejenak. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau mengucap syukur Tuhan yang begitu baik, yang sudah memelihara kita, menjaga kita sepanjang malam kita istirahat. Dan pagi hari ini Tuhan memberikan kesegaran tubuh jiwa kita untuk dapat beribadah kepadanya. Mari kita bersyukur atas kasih-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Mari kita datang pada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau berdiri bersama-sama. Ku menyembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hambiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Urapi setiap hati kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk setiap urapan Tuhan yang sudah menjamah setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini bersimpuh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima setiap penyembahan, terima setiap puji-pujian kami di depan-Mu Tuhan. Kami percaya pujiannya kami naikkan menjadi dupa yang harumnya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan ya Tuhan ibadah pagi hari dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan kami pulang membawa berkat yang luar biasa dari setiap ibadah yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir. Berkati setiap kami yang melayani. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Segala kuasa jahat, roh jahat, pelindung udara yang akan mengganggu, mengacau jalannya ibadah ini. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin jalannya ibadah ini sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilahkan untuk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, selamat pagi, salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi selamat pagi, salam. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur Tuhan memberkati kita dengan segala kebaikannya sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama diberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kita bersama-sama. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Mari Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat kita arahkan hati kita pagi hari ini. Kita mau sembah Dia, kita tinggikan, kita agungkan namanya. Dan nanti berkat firman Tuhan yang akan terus membangun kehidupan kita. Supaya hidup kita semakin kuat dan teguh di dalam Dia. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua penuh sukacita pada pagi hari ini. Beri salam kanan kiri kita. Mari katakan Tuhan kita baik. Yesus sangat baik. Dia Yesus yang senantiasa menjaga kita, menolong kita. Kita percaya Allah kita Allah yang besar. Allah yang tidak pernah gagal dalam rencananya yang luar biasa, yang sempurna atas hidup kita. Mari kita bersukacita, bersorak-sorai. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah. Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, Dia tak pernah gagal. Mari kita sama-sama berdiri. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah. Raja segala raja. Kekuatanku, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja. Sekali lagi kita katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah. Raja segala raja. Kekuatanku, kekuatanku, perisaiku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah. Raja segala raja. Kekuatan kita, kekuatanku, perisaiku, gunung batu kita. Haleluya. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja. Haleluya. Kita masih tetap berdiri, kita masih tetap bersukacita bersama-sama. Mari kita mau tetap berlari, meninggalkan masa lalu kita, dan berlari menuju masa depan yang sudah Tuhan janjikan atas kita semua. Ku kan bangkit.
Bukan bangkit, berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Amin. Bersama Yesusku, bersama Yesusku. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Haleluya. Sungguh baik no Tuhan, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Mari kita mau berlari. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari kita terus berlari untuk menuju masa depan. Bukan bangkit, berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama Yesusku, bersama Yesusku. Tak ada kuasa yang mampu menghalangi kuasa Tuhan. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Haleluya. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama pagi hari ini membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Firman Tuhan pada pagi hari diambil 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Nanti singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketujuh, dengan judul perikop minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya.
Jawab Elisa kepadanya, apakah yang kau perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Kita percaya dalam setiap puji-pujian kita Allah bertahta, Allah hadir. Dan pagi hari ini KPW Semina akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini yang telah diberikan kepada kami. Kami dari KPW Smyrna akan mempersembahkan sebuah pujian, di mana pujian ini boleh menjadikan kekuatan pada kami pada saat menghadapi hebatnya tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi kita masih punya Tuhan yang jauh lebih hebat daripada tantangan-tantangan itu sendiri. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kelemahanku sempurna
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan persembahan pujian yang dibawakan oleh KW Smyrna yang berikan kita kekuatan bahwa kita punya Tuhan yang hebat dari segala badai kehidupan ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sedengkan telinga kita melembutkan hati kita sehingga firman Tuhan menjadikan kekuatan menuntun setiap langkah hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikianlah hati kita yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, seperti Yesus. Sempurnakan selalu dalam jalan, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu. Waktu selanjutnya kami bersama hambanya. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Bapak, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami sungguh bersuka cita
kami dapat menyembah Engkau, memuji Engkau ya Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terimalah persembahan kami, pujian kami, pengagungan kami. Biarlah semuanya boleh mempermuliakan Engkau dalam ibadah di pagi hari ini. Sebentar kami bersama-sama akan duduk tenang, menerima sebagian dari isi hati-Mu, firman-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa Engkau menjamah setiap kami umat-Mu. Juga hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba menyadari terbatas. Engkau yang memperlengkapi hamba, menuntun hamba, mengurapi hamba-Mu ini. Biarlah hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat di pagi hari ini. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu konsentrasi kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita bisa menang atas pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang sering lihat di TikTok atau di YouTube, ya 2 minggu lalu ada peristiwa yang terjadi di Kota Semarang di Geraha Padma, ya. Seorang selebgram, betul ya, selebgram, ya. Karena anak saya Helen itu kok, wih nyetel apa toh nduk kok wong jerit-jerit, style saya bilang gitu. Ini loh Pak, wong terkenal di Kota Semarang gitu. Ternyata dari Kota Semarang, dari Geraha Padma, Bapak Ibu Saudara, anak saya bilang followersnya sudah 12 juta Pak, pengikutnya besar juga, ya. Nah, pada suatu pagi ada percobaan perampokan juga, hampir saja terjadi pembunuhan, Bapak Ibu Saudara, karena ketika subuh jam 3:30 pagi listriknya dimatikan dari meteran itu, kemudian ketika yang punya rumah namanya Randy Wiono kalau nggak salah, ya namanya Randy, anaknya gemesin ya, namanya Clapton. Saya baru tahu beberapa minggu ini ketika anak saya itu nyetel, jadi saya baru tahu. Nah memang terjadi pergulatan dan dia terluka di bagian tangannya juga telinganya, karena pada waktu itu dia disekap dari belakang dan dengan menggunakan pisau hampir saja melukai serius, tetapi rupa-rupanya bisa ketika dalam pergulatan itu yang mencoba merampoknya bisa dilumpuhkan, dikalahkan, dan istrinya teriak-teriak cukup keras, akhirnya mendatangkan tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang mau mencoba merampok juga hampir saja membunuh, karena dia sudah siapkan setrum yang alat untuk nyetrum yang begitu gede, ya bisa kalau disetrum bisa fatal. Ternyata tetangganya sendiri, ya tetangganya punya masalah berat karena dia usahanya mengalami kebangkrutan dan punya hutang yang cukup besar sehingga dia mengambil jalan pintas. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang punya pergumulan masing-masing di dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu Saudara pasti punya juga pergumulan, masalah hidup yang dihadapi dari hari ke hari. Kalau kita tidak bijak di dalam kita mensikapi, bisa mengambil jalan yang salah, ya, seperti yang dilakukan oleh tadi yang saya ceritakan. Masih tetangga sendiri, 2 rumah dari rumahnya beliau, dan melakukan hal yang sangat nekat sekali, ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita menang dalam menghadapi dalam pergumulan hidup. Kita belajar dari seorang wanita, bukan hanya seorang wanita tetapi seorang janda, ya,
Semalam saya menyampaikan firman Tuhan kepada ibu-ibu di WBI, di tempatnya Ibu Rusdi. Ya, saya sampaikan tentang Hana karena topiknya tentang doa. Ya, kita tahu Hana begitu orang yang luar biasa, wanita yang hebat, wanita yang luar biasa. Wanita yang menaruh pengharapannya kepada Allah sehingga ketika menghadapi jalan buntu, dia tetap tidak pernah berubah. Walaupun awalnya sempat dia merasa sakit hati, terintimidasi, tetapi di sisi yang lain bagaimana dia bisa melewati semuanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari seorang janda yang ada di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Ada pergumulan yang dihadapi oleh janda ini dan pergumulannya tidak gampang. Pergumulannya tidak sederhana, ya saudara-saudara. Dia kehilangan sosok panutan, dia kehilangan seorang suami, ya. Tentunya kalau dalam keluarga kehilangan orang kunci, Bapak Ibu Saudara, orang itu adalah sebagai kepala rumah tangga, sebagai panutan, kemudian juga yang berperan besar di dalam sebuah keluarga, itu tentu hal yang sangat sulit. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suaminya mati. Suaminya tidak meninggalkan warisan bagi anak-anaknya, bagi istrinya, tetapi meninggalkan warisan dalam sisi yang negatif. Coba mari kita lihat bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama, di sana dikatakan demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku ya sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu maksudnya suaminya takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi di satu sisi dia kehilangan seorang suami. Dia juga harus menghadapi yang namanya debt collector kalau zaman sekarang. Yang sering berurusan dengan pinjaman online, ataupun kalau sekarang kan sedang musim Bapak Ibu Saudara, debt collector itu merajalela di mana-mana, seringkali menghentikan motor, mobil yang ada di jalan-jalan, kemudian mengambil paksa. Nah dulu juga sudah ada debt collector. Ya. Kalau kita lihat ini, bagaimana penagih hutang itu datang. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, aset satu-satunya yaitu kedua anaknya mau diambil, dijadikan budak. Tentunya ini menjadi satu tantangan yang berat, satu pergumulan yang berat. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang janda yang harus berjuang menghidupi keluarganya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar beberapa hal di dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu dan saya ketika kita menghadapi situasi kondisi yang mungkin apa yang kita alami tidak sama dengan apa yang dialami janda ini, perempuan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau belajar ketika Bapak Ibu dan saya kita masuk di dalam situasi kondisi yang sulit, tantangan di dalam hidup, pergumulan-pergumulan di dalam hidup, bagaimana kita mensikapinya, bagaimana kita melangkahnya. Ya, terima kasih untuk KPW Smyrna yang sudah mengawali dengan satu pujian yang luar biasa. Hebatnya tantangan, lebih hebat adalah Tuhan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang telah memberikan segalanya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kalau anugerah keselamatan saja diberikan, apalagi hal-hal yang sifatnya jasmani, kehidupan sehari-hari. Kita percaya kalau langkah kita betul, kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kita mengasihi Dia, hidup kita berpaut kepadanya, Tuhan tidak meninggalkan kehidupan. Cek, kok trouble.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita belajar. Memang ada tidak seperti biasanya. Sekarang ada 4 poin yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kita lihat dari ayat pertama tadi. Yang pertama, bagaimana kita dapat menang ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, datanglah pada alamat yang tepat. Ojo koyo ayu ting ting, ya. Pada alamat yang palsu. Maksudnya, Bapak Ibu Saudara, kita harus datang pada alamat yang tepat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari ayat yang pertama, bagian yang pertama kita tahu bagaimana janda ini datang pada alamat yang tepat. Bisa memang dimaknai bagaimana dia berseru, dia berdoa, dia datang pada Elisa, dia datang pada hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Coba kita lihat. Firman Tuhan di bagian pertama dari pasal yang keempat. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita belajar dari ayat yang pertama ini, janda ini datang pada alamat yang tepat. Pada seorang nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini menjadi satu pelajaran penting. Ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bagaimana ketika kita menghadapi pergumulan, kemana kita akan pergi, kemana kita akan lari, kemana kita akan meminta pertolongan, kemana kita akan meminta tuntunan. Sekarang kan zamannya media sosial ya. Bapak Ibu Saudara, boleh-boleh saja ya posting di di status WhatsApp dan lain sebagainya. Tapi kita harus bijak, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bijak. Lebih baik kalau menurut saya hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang memberkati, hal-hal yang memotivasi, itulah yang bisa kita bagikan, ya, yang bisa kita bagikan. Ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin berat di dalam kehidupan kita, alangkah lebih baiknya kalau kita mencurahkan isi hati kita pertama-tama kepada Tuhan. Tadi malam saya sampaikan di dalam 1 Samuel Bapak Ibu Saudara, pasal yang pertama ayatnya yang ke-15. Kita belajar dari seorang Hana, mari kita lihat bersama-sama. 1 Samuel pasal pertama ayatnya yang ke-15. Di sana firman Tuhan mengatakan demikian. Bapak Ibu bisa menyimak baik-baik. Bagaimana ketika seorang Hana menghadapi intimidasi, ya, dia menghadapi tekanan dari Penina, dan dinyatakan dalam firman Tuhan bahwa kandungannya tertutup. Ayat 15 mengatakan demikian. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan, apa Bapak Ibu Saudara? Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Itulah langkah yang dilakukan oleh seorang Hana. Bagaimana dia datang kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya. Dia berdoa sungguh-sungguh. Sampai-sampai Imam Eli itu, opo iki mabuk, kok gur komat kamit, ya, tidak mengeluarkan suara. Ya. Sakit apa Bapak Ibu Saudara? Karena duka citanya, karena kesungguhannya seorang Hana bagaimana dia mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh seorang Hana. Kalau kita melihat tadi di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, hal yang sama juga dilakukan janda ini. Dia datang kepada Elisa, dia mengadukan persoalannya, dia berdoa, mencurahkan isi hatinya.
Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu dan kita semuanya menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan di dalam hidup, mari pertama-tama kita utamakan, kita datang kepada Tuhan. Karena di sana kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan tuntunan, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan petunjuk bagaimana kita harus melangkah. Saya mewawancarai jemaat untuk keperluan penelitian, bukan sebagian, hampir seluruhnya, Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara berdoa ketika hanya dalam situasi kondisi susah saja? Semuanya menjawab tidak. Ya, semuanya menjawab dalam segala situasi kondisi, tetap hidup di dalam doa. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Karena doa merupakan nafas, relasi, hubungan kita dengan Kristus. Saudara-saudara, jadi yang pertama, mari kita mau belajar bagaimana Bapak Ibu dan kita semuanya datang pada alamat yang tepat. Datang kepada hamba Tuhan boleh, datang kepada Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa. Itu yang utama, itu yang harus kita lakukan. Kemudian bagian berikutnya kalau kita lihat, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksud saya bukan poin kedua, tetapi kita juga harus bijak ketika meminta yang namanya saran atau nasihat. Dalam firman Tuhan kalau saya membaca di dalam 2 Samuel pasal 16, ketika seorang Absalom itu meminta nasihat, itu meminta nasihat pada orang yang salah yang namanya Ahitofel. Ya, sehingga apa? Nasihat yang diberikan menjerumuskan. Nasihat yang keluar dari sakit hati yang akhirnya membawa seorang Absalom terjerumus, melakukan sesuatu yang salah, melakukan sesuatu yang begitu menyakiti seorang Daud, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan? Seorang anak, seorang Absalom itu menghampiri gundik orang tuanya, menghampiri gundiknya Daud. Itu sungguh sesuatu yang sangat memalukan. Karena apa? Karena Absalom mengambil satu langkah yang salah. Bukan fokus bagaimana dia menyelesaikan masalah yang dihadapi, minta petunjuk pada hal yang tepat, tetapi yang dilakukan adalah meminta petunjuk pada orang yang tidak tepat, orang yang salah. Sehingga langkahnya juga langkah yang salah. Pagi hari ini kita mau belajar, kalau Bapak Ibu dan kita semuanya menghadapi pergumulan, mari kita datang pada alamat yang tepat. Pertama-tama, paling tidak, yang utama Bapak Ibu Saudara, kita datang, kita berdoa, kita berseru, minta petunjuk Tuhan, minta pimpinan Tuhan, supaya langkah kita tidak salah. Bapak Ibu Saudara, itu yang harus kita lakukan. Semalam saya sampaikan ketika saya mengisi di WBI, ketika saya menyekolahkan anak saya si Helen ya di SMK, saya berpikir keputusan saya salah. Karena apa? Dia merasa tidak cocok di SMK. Apalagi kalau sudah masuk ke hitung-hitungan. Sampai beberapa kali datang kepada saya, Pak, aku enggak kuat Pak, pindah wae. Karena memang dari awal sebenarnya dia pengen di SMA dan kemudian bisa melanjutkan. Pengennya mengambil, kalau S1-nya mengambil jurusan sarjana hukum. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau mengambil jurusan hukum ternyata harus dari SMA, SMK tidak bisa. Nah itu jadi problem juga. Dan waktu itu beberapa kali dia nangis, minta pindah ke SMA. Wah saya sebagai orang tua itu ketika awal saya sampaikan, memang saya berunding sama istri dan sama anak saya, Nduk karena bapak kuliah, kemudian kakak masih kuliah juga di Unika, ibu kerja, kamu sekolah yang dekat ya di SMK, nanti juga bisa sambil setelah SMK kamu bisa kuliah sambil bekerja, saya bilang begitu. Pertama memang dia setuju, dia oh iya Pak enggak apa-apa gitu. Walaupun awalnya sebenarnya minta SMA. Nah, ketika memasuki tahun yang kedua, itu tahun-tahun yang sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Sampai saya bergumul lama. Tapi akhirnya ketika dia masuk pada masa magang,
ini menjadi satu titik balik, ya. Harusnya magang dapat di daerah Mbubaan, akhirnya batal. Dan magang di tempat sekarang dia kerja, ya. Satu kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi di tempat magang yang baru dia cocok sesuai dengan bidangnya, ya, komunikasi, public speaking, dan dia bisa juga sambil bekerja. Itu dia sangat happy sekali dan dia sudah berpikir untuk masa depan, Bapak Ibu Saudara. Pak, nek saya mengembangkan nanti di public speaking bagaimana? Ya enggak apa-apa, ya, untuk masa depanmu. Bapak Ibu Saudara, memang butuh sebuah pergumulan, ya. Di masa-masa yang kritis, yang sulit itu ketika kita sungguh-sungguh bergantung harap kepada Tuhan, ternyata Tuhan itu bisa membuat sesuatu yang di luar dugaan, Bapak Ibu Saudara, yang tidak pernah saya sangka, ya. Melalui magang ternyata Tuhan menolong sehingga sampai hari ini dia bisa, ya, kerja part time, ya, kuliah sambil bekerja. Nah, itu perlunya kita datang pada alamat yang tepat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat di dalam ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Mari kita perhatikan bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian ayatnya yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, janda ini Bapak Ibu Saudara tidak lari dari masalah, tetapi dia menghadapi masalah. Apa yang ada, potensi yang ada, disiapkan. Dia secara jujur, terbuka, bilang pada Elisa, memang saya tidak punya apa-apa, tapi di rumah ada sedikit minyak di dalam buli-buli. Tapi kan masih ada Bapak Ibu Saudara, masih punya, masih memiliki. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, permasalahan di dalam hidup, kita jangan lari. Tetapi apa yang menjadi pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, kita harus hadapi dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita miliki, kita jujur di hadapan Tuhan. Kita sampaikan di hadapan Tuhan. Tetapi juga kemudian tidak berdiam diri. Kalau Bapak Ibu lihat bersama-sama, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika Elisa mengatakan, minta. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayatnya yang ketiga, minta bejana-bejana kosong kepada tetangga-tetanggamu. Apa yang dilakukan perempuan ini? Dia taat Bapak Ibu Saudara. Apa yang diperintahkan oleh Elisa itu dilakukan, dikerjakan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan di dalam kehidupan kita merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana ketika kita mendengar, ketika kita menerima perintah Allah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tugas kita adalah mentaatinya. Itu menjadi bagian kita, tanggung jawab kita, melakukan bagian kita. Perempuan ini tidak berdiam diri, ya sudah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap Bapak Ibu kita semuanya punya potensi dalam hidup. Kita punya potensi dalam hidup. Apapun itu Bapak Ibu saudara, itu yang bisa kita gunakan. Saya sangat sangat bersyukur
sangat bangga kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberkati. Asalkan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan ini kemudian datang kepada tetangga-tetangganya. Kalau kita lihat di dalam ayat 3 dan ayatnya yang keempat, khususnya ayatnya yang keempat kemudian dikatakan, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin kalau kita lihat, wong minyak cuman minyak yang sedikit dalam buli-buli, ya. Kemudian yang dipinjam adalah bejana-bejana yang cukup besar, yang cukup banyak. Tetapi mari kita lihat bagaimana perempuan ini melakukan bagiannya dengan begitu taat. Apa yang menjadi tanggung jawab perempuan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, dia meminta, kalau kita lihat dalam ayatnya yang ketiga tadi, bagaimana dia datang kepada tetangga-tetangganya. Dia meminta bejana-bejana dari luar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tanggung jawab yang dilakukan, dikerjakan oleh janda ini. Kemudian, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berhenti sampai di situ. Dia harus memasukkan ke dalam sebuah ruangan atau sebuah kamar, kemudian pintunya harus ditutup, saudara-saudara. Lah ngopo gitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali saat kita menghadapi pergumulan ada banyak sekali pengaruh suara yang mempengaruhi kehidupan kita. Pentingnya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, kita hanya fokus kepada perintah Tuhan. Kita hanya fokus kepada Allah. Kita hanya fokus kepada firman-Nya. Itu yang sangat penting yang perlu kita pegang dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan kita semuanya. Saudaraku, kalau kita dengar kata orang, itu seringkali melemahkan. Seringkali membuat kita melokro, seringkali membuat kita bimbang, seringkali membuat kita ragu-ragu. Tetapi mari kita belajar. Apa yang Allah firmankan, apa yang ada di dalam Alkitab, maka pentingnya Bapak, Ibu, dan saya bagaimana setiap hari, setiap saat kita menggumuli firman Tuhan, supaya kita hanya fokus kepada kebenaran firman Tuhan, fokus kepada suara Tuhan, menutup suara-suara yang lain yang mungkin saja dapat melemahkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semuanya. Itulah bagian kita yang harus kita lakukan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semuanya. Kemudian, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mari kita lihat ayat yang kelima sampai ayatnya yang keenam dari 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Ayat yang kelima sampai ayatnya yang keenam, firman Tuhan mengatakan demikian. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat yang keenam, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga, bagaimana kita bisa menang ketika kita menghadapi pergumulan. Andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, apa yang dikatakan oleh seorang Elisa itu ditepati, dilakukan.
dia harus meminta bejana, dia harus masuk ke dalam kamar, dia harus tutup, dan dia harus mulai menuang. Semuanya dilakukan, semuanya dikerjakan. Sampai pada akhirnya, apa yang didapat oleh perempuan ini, semua bejana yang dia minta, dari tetangga-tetangganya semuanya penuh dengan minyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bisa belajar dari ayat-ayat ini bagaimana perempuan ini sungguh-sungguh hidup, mengharapkan hanya pada campur tangan Allah. Taat pada perintah Allah. Ada juga kalau kita lihat, sebuah kerjasama yang baik di tengah-tengah keluarga saat menghadapi pergumulan antara ibu dan anak. Kalau kita lihat di awal anaknya harusnya menjadi jaminan hutang, menjadi budak. Tetapi ketika perempuan ini sungguh-sungguh bergantung harap kepada Tuhan, Tuhan menolong begitu luar biasa. Ketika dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan menolong, membuka jalan yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari dua ayat ini kita bisa memperhatikan dengan baik bagaimana perempuan ini mentaati apa yang diperintahkan oleh seorang Elisa. Dia lakukan semuanya itu walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia mentaati. Itulah iman, itulah ketaatan. Itulah iman dan itulah yang disempurnakan dengan yang namanya perbuatan. Sebagai satu bukti bahwa sungguh-sungguh perempuan ini Bapak Ibu Saudara hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita melihat minyaknya bisa mengalir sampai semua apa yang dipinjam, bejana-bejana yang dipinjam, penuh dengan minyak. Itu yang terjadi di dalam kehidupan perempuan ini. Bagian yang terakhir yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini di dalam ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan pesankan juga bagi Bapak Ibu dan saya. Apa yang Tuhan pesankan pada pagi hari ini? Ayat yang ke-7 dikatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diawali dengan berdoa. Diakhiri juga dengan berdoa. Diawali dengan sebuah kekurangan. Diawali dengan sebuah pergumulan. Diakhiri dengan sebuah pertolongan. Diawali dari kekurangan, diakhiri dengan berkat. Tetapi yang menjadi catatan bagi kita, saudara-saudara, bagaimana perempuan ini dengan bijaksana. Ketika sudah diberkati tidak lupa dengan Tuhan. Ketika dia sudah melimpah, mendapatkan pertolongan. Kalau kita menghadapi pergumulan yang berat, gampang banget biasanya kita berseru, berdoa dengan sepenuh hati. Tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau kita sudah ditolong Tuhan? Apakah kita tetap sama? Sikap hati kita berubah atau tidak? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan ini pertama-tama datang kepada Elisa. Dia menyampaikan, memberitahukan kepada abdi Allah itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka kita harus bijaksana di dalam mengelola berkat Tuhan. Seringkali kita gagal karena apa? Kita salah mengelola berkat Tuhan. Kalau di sini ada skala prioritas. Firman Tuhan mengatakan setelah ditolong, setelah diberkati, firman Tuhan mengatakan apa?
bagian yang terakhir, pergilah, jualah. Kemudian apa? Bayarlah hutangmu. Dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ini berbicara tentang prioritas Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dipercayakan berkat oleh Tuhan, maka kita harus mengelola sesuai dengan prioritas. Tentunya setiap kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita juga menjadi orang-orang yang bijaksana sebagai orang-orang yang percaya. Ketika kita dipercayakan mengelola berkat Allah, pertama tentunya kita memprioritaskan apa yang menjadi hak Tuhan atas hidup kita. Persepuluhan, persembahan, ya, mengembalikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, yang 10% adalah miliknya Tuhan, yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Kalau berbicara prioritas, yang 90, bagaimana kita mengelola dengan bijak, digunakan bagi keluarga, buat istri, anak, untuk kehidupan rumah tangga. Tetapi pertama-tama harus kepada Tuhan terlebih dahulu, kalau berbicara prioritas. Di sini, karena konteksnya ketika ditolong Bapak Ibu Saudara, perempuan ini memiliki hutang, maka yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bayar dulu, ya, bayar hutangnya, kemudian firman Tuhan mengatakan, hidup dari lebihnya. Itu berbicara tentang bagaimana bijaksana ketika kita mengelola berkat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu kita semuanya dipelihara oleh Tuhan begitu luar biasa. Mungkin di masa-masa yang sulit, kita mau jujur, kita mau bijaksana. Bagaimana ketika kita mengelola berkat Tuhan? Apa yang menjadi hak Tuhan kita kembalikan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk keluarga kita lakukan dengan baik. Jangan kemudian memperhatikan yang lain dulu, tetapi yang utama adalah bagaimana di dalam keluarga yang boleh kita utamakan. Boleh saja membantu saudara, membantu saudara seiman, dan lain sebagainya. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita mempergunakan berkat yang Tuhan percayakan dengan bijak untuk kehidupan rumah tangga, untuk membesarkan anak-anak, untuk menyiapkan mereka di dalam masa depan mereka. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi bijak Bapak Ibu Saudara, tidak lupa, ya, tidak untuk kesenangan diri sendiri, tidak untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi bagaimana kita dengan bijak ketika kita mengelola berkat Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar dari janda yang ditolong oleh Tuhan, yang mendapatkan jalan keluar, yang bisa melewati Bapak Ibu Saudara masa-masa yang sulit, dan dia mendapatkan pertolongan. Di sisi yang lain, kita diberikan juga keteladanan, bagaimana pesan dari firman Tuhan, supaya Bapak Ibu kita semuanya bijaksana ketika kita diberkati oleh Tuhan. Bagian untuk Allah kita berikan, bagian untuk kita kelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, ya, tidak hidup boros, tidak berfoya-foya, tetapi bagaimana kita menggunakannya dengan baik, ditabung untuk masa depan dan lain sebagainya. Itu hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan, boleh memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Pagi hari ini kami diingatkan dengan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami diajar, bagaimana kami dididik ya Tuhan. Ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit, pergumulan-pergumulan di dalam hidup. Tolong kami ya Tuhan Yesus, supaya setiap kami bukan menjadi orang-orang yang egois, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami pagi hari ini, biarlah apa yang telah kami terima boleh mengingatkan,
mengajar, mendidik kami dalam kebenaran, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang setia melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, hamba-Mu berhenti, biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Amin Tuhan Yesus. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Katakan Dia besar, besar. El Shaddai, mulia, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, melimpah. Katakan tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah cemas, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai, mulia, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan Pak Diakon Gatot, kita akan melayani persembahan. Mari kita mau berikan persembahan. Firman Tuhan dalam Malaki 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mau melakukan firman Tuhan ini, kita mau belajar mengasihi Tuhan, memberikan apa menjadi hak Tuhan melalui persembahan persepuluhan kita. Kita angkat pujian, ini persembahanku, ini segenap hidupku. Petugas persembahan bisa mempersiapkan diri. Ini persembahanku, ini segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik bagimu. Terima persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu, Yesus, penguasa hidupku. Ini persembahanku, ini persembahan. Kepada petugas dari WPI bisa mengedarkan kata persembahan. Segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik bagimu. Terima persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu, Yesus, penguasa hidupku. Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami.
Dan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, Tuhan sudah menyertai ibadah kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan kami kepadamu, kami ingin melakukan firman-Mu melalui persembahan kami. Kami ingin mengasihi Engkau melalui persembahan kami. Kami menyerahkan persembahan ini dengan tulus hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Tuhan pakai persembahan ini sehingga boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di gerejamu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan ada beberapa hal penting berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengundang semua guru sekolah minggu dan calon guru untuk hadir dalam penataran atau pelatihan guru sekolah minggu hari ini jam 11 di gereja dengan pembicara Ibu Diana ya. Mengingat pelatihan ini sangat penting, maka diharapkan semua guru dan calon guru berkomitmen untuk hadir. Yang kedua, mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI yang diadakan hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 jam 18.30 di rumah Bapak Yunus Amin Priyadi, Jalan Taman Telogomulyo, Perum Telaga Kencana Klaster nomor 1 RT 7 RW 6 Pedurungan Tengah. Yang hendak datang ke sana bisa berkumpul di gereja, dipersilakan ditunggu maksimal jam 6 sore. Kemudian yang ketiga, hari Kamis dan Jumat adalah saatnya Bapak Ibu Saudara bergabung dalam persekutuan KPW. Mari datang dan bertumbuh dalam iman bersama-sama dengan saudara dalam kelompok kecil yaitu KPW. Kemudian yang berikutnya, terima kasih kepada jemaat yang telah dengan setia mendukung pelayanan kasih Pangruk Tilayon. Berkaitan dengan ini adalah Minggu KPW, maka iuran Pangruk Tilayon dapat dikumpulkan melalui ketua atau pembina KPW masing-masing. Bagi yang hendak mendaftarkan diri, dipersilahkan menghubungi ketua sosial, Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, fellowship pelayan akan dilaksanakan hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023. Jam 11, mohon kesediaan untuk seluruh pelayan Tuhan hadir dalam fellowship ini. Yang keenam, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai minggu depan, pelayan penerima jemaat atau penerima tamu akan dicantumkan namanya di buletin. Nama-nama tersebut mewakili KPW-nya dan jika berhalangan, wajib untuk mencari pengganti atau melapor ke ketua KPW masing-masing. Untuk itu mohon rutin menyimak jadwal pelayanan untuk penerima jemaat ya, setiap minggu di buletin. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara mengundang semua jemaat dalam ibadah syukur ulang tahun gereja yang ke-26 hari Jumat 11 Agustus 2023. Mulai jam 18, ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari persiapkan diri, ajak semua anggota keluarga, dan terus doakan untuk seluruh panitia, acara, pembicara, cuaca, dana, keamanan, supaya ibadah berjalan dengan baik, dan jemaat semakin kuat dibangun di dalam Kristus, dan tetap sehati di dalam Dia. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa memperhatikan di lembar samping. Saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk yang penerima tamu, penerima jemaat minggu depan dari KPW Kanaan, Bapak Ibu Gingwat dan Bapak Ibu Diakon Deni Krisna Pamungkas. Kemudian dari KPW Matius, Bapak Ibu Joko Sulistiono dan Bapak Ibu Untung. Yang ketiga dari KPW Petrus, Bapak Ibu Tommy dan Bapak Ibu Edi Suwarno. Selamat melayani Bapak Ibu Saudara, pelayanan Bapak Ibu Saudara boleh terus menjadi berkat buat setiap jemaat yang hadir. Kemudian yang berikutnya untuk
kegiatan-kegiatan doa, Bapak Ibu bisa menyimak bersama-sama untuk kita dapat mengikutinya dengan baik ya, setiap kegiatan-kegiatan gereja. Yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, segenap Jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun. Yang pertama, anak Natania Sherly Saveria, kemudian yang kedua Ibu Feni Krisnawati, Bapak Daniel Andi Sigit Prabowo, Bapak Joko Purnomo, Saudari Abigail Michelle Altea, kemudian Bapak Jumalius, Ibu Hana Partini, Bapak Joko Pranowo, kemudian yang terakhir Saudari Helena Gresi. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan mengaruniakan berkat, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya yang akan merayakan ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya serahkan Bapak Gembala yang akan mengakhiri dalam doa, juga menutup di dalam doa berkat. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh naikkan syukur, pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan juga kami mengucap syukur untuk firman Tuhan terus membangun iman kami bersama-sama, supaya kami terus terpaut kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gerejamu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gerejamu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan, percaya bertobat kepadamu melalui gerejamu ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahwa mereka bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti akan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setia akan firman-Mu dan hidup bergantung harap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saat mereka mencari nafkah, baik bekerja, bisnis, usaha, jualan, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Yang sekolah, yang kuliah, juga diberkati Tuhan, dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk kaum muda pada khususnya, generasi penerus kami, Tuhan berkati, Tuhan tuntun dalam perjalanan hidup mereka untuk meraih masa depan, sehingga dapat menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa
untuk Pak Budi Wibowo, kami berdoa untuk Pak Yelkan Sunardi, kami berdoa untuk Ibu Febri, dan khususnya juga adik kami yang saat ini sakit. Budi, Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka, mengangkat segala sakitnya, dan Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang lemah iman, yang undur dari Tuhan, supaya Roh Kudus sendiri menjamah, menyadarkan mereka, untuk mereka kembali setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk para pemimpin gereja, juga para diakon, para pendeta muda, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KPW, guru sekolah minggu, diurapi Tuhan, diberi hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga dapat melayani bersama-sama dengan baik dan memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan gereja supaya dipakai oleh Tuhan. Seluruh kegiatan gereja ini untuk dapat membangun iman dan kasih bersama. Kami berdoa untuk nanti siang ada penataran guru sekolah minggu. Kami serahkan acara ini Ibu Diana Ci dan juga para guru sekolah minggu supaya semuanya diberkati untuk dapat mengajar dengan baik dan menjadikan jemaatnya bertumbuh di dalam iman kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk acara ulang tahun gereja yang ke-26, diberkati Tuhan. Engkau menyiapkan segala yang kami perlukan, baik sarana, dana, semua cuaca, keamanan, pembicara semua diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga segalanya semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu. Dan saat ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk anggaran gereja juga diberkati Tuhan, supaya Tuhan mencukupkan anggaran ini untuk operasional gereja, tidak kekurangan. Kehadiran 350 jiwa, Tuhan berkati, Tuhan sendiri yang akan menjamah orang-orang yang Engkau pilih sebagai umat-Mu, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan melalui gereja ini untuk mencari Engkau, untuk bertobat percaya kepada-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk membina, memimpin mereka dalam jalan kebenaran, jalan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih. Kiranya Tuhan berkati yayasan ini, Tuhan pakai sebagai alat-Mu sehingga berperan untuk memajukan sekolahan ini di dalam mengemban amanat agung-Mu untuk mendidik anak-anak mengenal tentang kasih Kristus dan tentang keselamatan yang kekal. Berkati guru-guru diurapi oleh Tuhan supaya dapat mengajar dengan kasih, dengan kesabaran. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu. Kalau sebentar kami boleh meninggalkan tempat ini, namun sebelumnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa ini untuk tetap bersatu, bergandeng tangan, hidup rukun dan damai. Sehingga Injil terus dapat diberitakan dengan luasa, gereja dapat ditumbuhkan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara ini supaya diurapi Tuhan, beri hikmat dan pimpinan-Mu sehingga dapat mengambil keputusan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan makmur yang diberkati oleh Tuhan. Kota Semarang menjadi kesejahteraan kami, diberkati juga kota ini menjadi kota yang toleran,
di mana kami bersama-sama dapat beribadah, dapat melayani Tuhan, dapat memberitakan Injil menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Khususnya Telogosari Wetan, di mana gerejamu ini berdiri, diberkati Tuhan warga di tempat ini untuk hidup rukun dan damai. Kami serahkan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, supaya dapat membawa warga ini hidup bersama-sama bergandeng tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati kami, menuntun membimbing jalan hidup kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun membimbing jalan hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku